Shalom, ibadah Minggu GKJ Randuares 15 Agustus 2021 yang akan dilayani oleh Pendeta Adi Setyo Kristianto, SSI. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah kiranya atas saudara sekalian. Amin. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah dengan sukacita dan dengan kesungguhan hati kita puji dan agungkan namanya. Puji Tuhan selalu.
Hukum kasih terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang terkasih, Allah menghendaki agar kita dapat mengasihinya dan mengasihi sesama kita. Namun kita belum mampu melakukannya. Marilah bersama-sama kita mengakui dosa-dosa kita melalui nyanyian penyesalan kita. Kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita. Kini terimalah berita anugerah yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Marilah kita nyatakan kesanggupan kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus datang
Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Dalam rasa syukur kami boleh menghadap-Mu di dalam ibadah kami saat ini. Mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur atas segala sesuatu yang boleh kami lakukan, kami kerjakan, dan semua membawa sukacita dan kebahagiaan kami. Sudah sepantasnya lah untuk kami mengucap syukur kepadamu. Dan terimalah ya Tuhan ungkapan syukur kami yang kami haturkan melalui ibadah kami saat ini. Perkenankanlah kami menaikkan syafaat kami kepadamu. Terus kami berdoa untuk perjuangan bangsa dan negara kami bersama-sama dengan seluruh bangsa yang ada di dunia ini dalam rangka untuk menghentikan penyebaran virus. Bapa di dalam surga, berkatilah apa yang menjadi usaha, apa yang menjadi upaya dari pemerintah, sehingga apapun yang dilakukan semuanya dapat mengendalikan penyebaran virus ini. Kami boleh merasa damai, kami boleh merasa nyaman, kami boleh merasa tenang dengan semua hal yang dilakukan pemerintah kami. Kami mohon pertolongan Tuhan juga supaya kami sebagai masyarakat untuk juga mematuhi akan protokol-protokol kesehatan yang disampaikan kepada kami untuk kami ikuti dalam kehidupan ini, sehingga setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan didukung oleh kemauan kami masyarakat Indonesia boleh membawa bangsa dan negara ini dalam kebaikan demi kebaikan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kota tercinta Salatiga. Tuhan juga mencurahkan berkat Tuhan dalam kehidupan kota kami. Terlebih kami mengucap syukur apabila sampai dengan saat ini di kota kami kasus boleh semakin menurun, kasus boleh semakin ditekan, sehingga kami semua boleh merasa lega, kami boleh merasa tenang. Tetapi kami tetap berharap, kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya pandemi ini juga segera berlalu dari kehidupan kota tercinta. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Randu Ares. Mari Bapa, Engkau yang akan memberkati tempat di mana kami tinggal bersama, tempat di mana kami boleh bersekutu bersama dengan seluruh anggota masyarakat di sini. Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan kenyamanan hidup bersama. Terlebih Tuhan berikan rasa saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga kerukunan yang boleh terjalin selama ini boleh terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat di Randu Ares. Kami boleh bergandengan tangan, saling menolong satu dengan yang lain, saling memperhatikan. Kami boleh menunjukkan cinta kasih kami sebagai satu warga di Randu Ares ini, sehingga terwujudlah cinta kasih yang penuh dengan kedamaian dalam kehidupan di Randu Ares ini. Berkati Bapak RW, berkati staf-staf, berkati para RT, berkati semuanya yang terlibat dalam pemerintahan dusun ini, sehingga semua boleh melayani dengan baik dan kami boleh merasakan sukacita kedamaian kami tinggal di Randu Ares ini. GKJ Randu Ares, tempat di mana kami bersekutu, tempat di mana kami boleh merawat iman kami kepada Tuhan Yesus. Engkau berkati gereja kami Tuhan, sehingga gereja ini terus dapat menjadi terang bagi seluruh anggota jemaat dan juga bagi masyarakat di sekitar ini, sehingga melalui gereja kami Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terus berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Bapa, hadir dalam kehidupan mereka, berikan kesembuhan sehingga di lain kesempatan sudah boleh bersama dengan kami berjumpa dalam keadaan yang baik dan penuh dengan kesehatan. Berdoa pula bagi saudara kami yang mungkin mulai luntur imannya kepada Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang akan hadir dalam kehidupan mereka, Engkau tarik kembali, Engkau yang kuatkan iman mereka, sehingga saudara kami ini boleh berbalik ke jalan yang benar, boleh merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, dan iman mereka boleh semakin kuat lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah ini kami akan bersama menerima firman Tuhan. Maka Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan mampukan kami untuk menerima firman ini dengan baik, dan terlebih firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kami mendengar firman Tuhan, kami juga akan menerima sakramen perjamuan. Tuntun dan bimbing kami, sehingga kami boleh mempersiapkan hati kami dengan baik, dan perjamuan kudus yang kami terima boleh memberikan makna di dalam kehidupan ini. Ini doa kami.
yang kami panjatkan dalam satu nama yang tunggal, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tiba waktunya untuk kita menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10 sampai ayat 12. Dilanjutkan 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayah. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorban. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuh, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau menerima firman Tuhan, merenungkannya, dan juga melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus, sabdamu abadi.
Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Daud meninggal, maka sekarang kedudukannya, tahtanya sebagai raja di Israel digantikan oleh penerusnya, yaitu Salomo. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seperti yang disampaikan di dalam firman Tuhan bahwa ketika Salomo duduk di atas tahta Daud, maka kerajaannya sangat kokoh. Ya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, Salomo ini ternyata orang yang sangat takut akan Tuhan. Dia punya misi yang luar biasa untuk bangsa Israel. Ia ingin mengembalikan bangsa Israel ini ke dalam pimpinan Tuhan Allah. Ia ingin bangsa Israel semuanya tertuju kepada Tuhan Allah. Hanya Tuhan yang disembah oleh semua bangsa Israel. Tidak ada Allah lain selain Tuhan. Maka Salomo terus membimbing bangsanya ini untuk kembali kepada Allah. Dia bukan hanya memerintah, tetapi dia juga menunjukkan contoh-contoh yang baik kepada bangsanya, supaya bangsanya kembali ke jalan Tuhan. Nah, betapa luar biasa Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Pada suatu ketika Salomo mempersembahkan korban bakaran yang sangat banyak, sangat besar, sebagai wujud ungkapan syukurnya kepada Allah, Allah menunjukkan dirinya dalam mimpi Salomo. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Allah menawarkan sesuatu kepada Salomo. Apa yang kamu inginkan, aku akan memberikan. Apa yang kamu inginkan, aku akan memberikan. Tawaran yang gak main-main Bapak Ibu Saudara. Ini yang menawarkan Tuhan. Jaluk apa wae akan diberikan. Minta apapun akan diberikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara yang ditawari Tuhan, mau minta apa, pasti aku berikan. Bapak Ibu mau minta apa? Ya, sebagai manusia kadang-kadang kita selalu minta yang enak. Kita mau minta segala sesuatu yang membahagiakan, pasti akan begitu. Secara manusiawi, ya mungkin kita berpikir bahwa kalau ini Tuhan memberikan, wah beri kekayaan Tuhan, berikan rezeki Tuhan yang banyak, Tuhan berikan kedudukan yang tinggi, Tuhan berikan segala sesuatu yang terbaik. Pasti begitu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, apa yang disampaikan Salomo kepada Tuhan? Apakah dia minta semua itu? Tidak, Saudara. Salomo tidak minta macam-macam. Salomo tidak minta yang aneh-aneh. Dia hanya minta hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta untuk dihormati semua orang, tidak. Dia tidak minta sesuatu yang bersifat duniawi, tidak. Hanya satu saja permintaan Salomo kepada Tuhan. Ketika ditawari Tuhan, jaluk apa? Minta apapun, silakan. Dia hanya minta hikmat, kebijaksanaan. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sesuatu yang secara manusiawi ini sangat aneh gitu. Ada kesempatan, ada peluang yang besar untuk minta segala sesuatu kepada Tuhan yang bisa memberikan apapun dalam kehidupannya. Tapi Salomo tidak minta apa-apa selain hanya hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Permintaan Salomo sangat luar biasa, dan itu pun membuat hati Tuhan sangat bersukacita. Sehingga bukan hanya hikmat kebijaksanaan yang diberikan kepada Salomo, tetapi segala sesuatu yang lain, berkat-berkat yang lain juga mengikuti apa yang menjadi permintaan dari Salomo itu.
Tuhan tidak hanya memberikan hikmat kebijaksanaan, tetapi hal-hal yang lain juga diberikan dalam kehidupan Salomo. Umur panjang akan diberikan, kehormatan akan diberikan oleh Tuhan. Karena justru Salomo tidak minta apa-apa kepada Tuhan. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan sekarang, mengapa Salomo kok malah minta hikmat kebijaksanaan? Kenapa nggak minta yang lain? Berarti kan di sini Salomo merasa bahwa kemampuannya sebagai manusia itu sangat terbatas. Siapa toh Tuhan saya ini? Saya ini kan masih muda, saya tidak berpengalaman, saya nggak bisa. Lah kok saya engkau jadikan raja atas bangsa yang sangat besar ini? Salomo merasa bahwa secara manusiawi nggak akan mampu dia memimpin bangsa sebesar ini. Oleh karenanya dia minta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak hal yang harus dihadapi oleh Salomo. Banyak peristiwa-peristiwa kehidupan yang harus dihadapi Salomo dengan segala hal yang harus dia pecahkan. Ada banyak pilihan-pilihan yang harus dia putuskan. Banyak hal pertimbangan-pertimbangan yang sulit yang harus dia pikirkan dan harus diambil keputusan pada saat itu sebagai seorang raja. Kita tahu dalam cerita yang paling terkenal mungkin Bapak Ibu dan Saudara dalam kehidupan Salomo, bagaimana Salomo harus menentukan ibu dari bayi yang diperebutkan. Ya, tanpa kebijaksanaan Tuhan, tanpa hikmat dari Tuhan, mungkin Salomo nggak bisa menyelesaikan dengan baik. Ya, ibu bapak dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, oleh karena dia merasa tidak mampu sebagai manusia, maka dia meminta kepada Tuhan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Dan ketika Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dalam diri Salomo, akhirnya dia sukses. Dia berhasil menjadi raja yang luar biasa pada saat itu. Bukan hanya hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan, tetapi berkat yang lain mengikuti apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan Salomo. Berkat-berkat yang luar biasa mengikuti hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Salomo. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hikmat kebijaksanaan dibutuhkan semua orang di dalam kehidupan. Hidup itu adalah pilihan. Setiap kali kita melangkahkan kaki kita pun kita diperhadapkan dalam pilihan-pilihan hidup. Harus bagaimana? Itu juga pilihan. Apa yang harus saya putuskan itu pilihan. Bahkan saya mau mengatakan hampir setiap waktu, dalam setiap tempat, dalam setiap hal kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan sulit yang harus kita ambil keputusan. Bukan sesuatu yang mudah untuk menentukan hidup kita sendiri saja mau bagaimana, itu pilihan. Belum lagi kita harus berhadapan dengan banyak orang. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, itu pilihan lagi. Hidup ini penuh dengan pilihan. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Oleh karenanya ibu bapak dan saudara, dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri tidak akan pernah mampu kita menentukan pilihan-pilihan yang tepat dalam kehidupan kita. Oleh karenanya kalau hari ini Tuhan Allah, Tuhan Yesus bertanya kepada kita seperti yang ditanyakan kepada Salomo, apa jawabmu? Apa yang engkau minta? Apa yang engkau butuhkan? Aku akan memberikan. Ayo sampaikan apa yang engkau butuhkan. Apakah kita membutuhkan atau kita meminta kepada Tuhan harta kekayaan? Apakah kita minta kedudukan yang tinggi? Apakah kita minta segala sesuatu yang wah? Atau sama seperti Salomo, kita butuh hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Pilihan juga bagi kita Bapak Ibu.
Kalau kita merasa bahwa kemampuan kita sebagai manusia itu sangat terbatas seperti Salomo, maka yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Oleh karenanya hari ini saya mengajak kepada kita semua, mari sebelum kita melanjutkan langkah kita dalam menjalani kehidupan ini, berdoalah kepada Tuhan, mintalah hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Sebab kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu tanpa hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Maka sekali lagi mari kita minta pada Tuhan satu hal yang luar biasa, hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Maka kita akan bisa terus melangkahkan kaki kita, kita bisa terus meneruskan jalan kehidupan kita tanpa lagi salah jalan. Ada Tuhan yang akan menuntun, ada Tuhan yang akan selalu membimbing, sama seperti Tuhan memberkati Salomo. Segala sesuatu yang luar biasa, segala sesuatu yang spektakuler, segala sesuatu yang di luar pikiran kita sebagai manusia akan terjadi di dalam kehidupan kita, sama seperti yang terjadi dalam kehidupan Salomo. Terus minta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Andalkan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri sebagai manusia. Jangan andalkan pikiran kita dan kepintaran kita. Tetapi mari merenung sejenak, tanyakan kepada Tuhan, apa hikmatmu? Apa yang harus aku lakukan? Maka Tuhan akan membisikkan di dalam roh kita apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita pilih dalam kehidupan kita, yang semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berjalan sesuai dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, maka berkat-berkat yang lain akan menyusul di dalam kehidupan kita. Sama seperti Salomo, berkat-berkat itu menyusul ketika dia menerima hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Selamat memohon hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Selamat untuk hidup dalam hikmat kebijaksanaan Tuhan. Jangan andalkan pikiran dan kemampuan kita sendiri. Maka keberhasilan, kesuksesan hidup menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, sebagaimana telah diwartakan dalam warta bahwa dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana memelihara iman kita. Sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus di sana. Dalam perjamuan itu Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebelum kita menerima perjamuan ini, marilah kita memuji diri kita masing-masing dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa-dosa kita? Dan dengan kekuatan setahu usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut. Sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan. Apakah kita sungguh-sungguh mau bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup penuh syukur
atas anugerah penyelamatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Sebelum kita menerima roti dan anggur ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kini terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa-dosa. Amin.
Amin. Dan anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah yang telah dikorbankan di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Maka kini terima dan minumlah sambil yakin dan percaya bahwa darah Kristus benar-benar telah dikorbankan di kayu salib membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Makanlah dan minumlah dengan yakin dan percaya bahwa tubuh dan darah Kristus membersihkan dari dosa-dosa. Amin. Marilah di dalam hati kita masing-masing kita mengucap demikian. Pujilah Tuhan hai jiwa, pujilah namanya yang kudus saya segenap batin. Pujilah Tuhan hai jiwa dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, senantiasa untuk memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Di bukit raja,
marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya di dalam hidup kita dengan mengingat surat Roma 11 ayat 35b. Biarlah persembahan yang sudah kita berikan dengan ketulusan hati berkenan di hadapan Tuhan. Malah kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, pada kesempatan Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu sampai dengan saat ini. Terlebih Tuhan, pada kesempatan ini, Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sucikan persembahan kami, sehingga persembahan yang kami berikan pada kesempatan ini berkenan di hadapan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami teringat untuk saudara kami yang Engkau percayakan untuk mengolah persembahan ini. Kiranya Tuhan selalu tuntun dan menyertai beliau, sehingga saudara kami Tuhan mampu menjalankan tugas pelayanan ini dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sudah memberikan persembahan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan selalu pakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi keluarganya maupun bagi masyarakat luas. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Hanya kami minta di dalam tangan kuasa yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, undurlah dari ibadah ini dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Maka kini tunduklah dan terimalah berkat. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayangnya melindungimu. Tangan